Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibi. Pada pertemuan kali ini, di sini kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VLAN. VLAN merupakan Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memanajemen dan memisahkan suatu broadcast. Misalnya, di sini terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen pertama yaitu ada engineering, segmen kedua yaitu ada programming, segmen ketiga yaitu ada marketing. Nah, broadcastnya itu dapat dipisahkan dengan VLAN dengan menggunakan IP yang berbeda. Di sini untuk segmen di ruang engineering menggunakan IP VLAN ID 10, yaitu IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Dan untuk segmen 2 pada ruang programming, sini menggunakan VLAN ID 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Dan pada marketing menggunakan VLAN ID 30 dengan IP 192.168.30.0/24. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan dari switch akan mengirimkan paket ke segmentasi 1. Nah, maka yang akan menerima paket tersebut adalah PC1, PC2, dan PC3 yang ada pada segmentasi 1 saja. Dan segmentasi 2 dan 3-nya tidak akan menerima paket, dikarenakan mereka sudah berbeda IP domain dan VLAN ID juga. Nah, jadi seperti itu fungsi dari VLAN, yaitu untuk memanajemen dan memisahkan broadcast dengan menggunakan IP domain dan VLAN ID yang berbeda, sehingga satu segmen dengan segmen lain dengan IP yang berbeda tidak dapat saling terkoneksi. Bisa dilihat di sini saya sudah membuat topologi jaringan untuk praktek simulasi konfigurasi VLAN, yang dimana terdiri dari 2 segmen VLAN ID, yaitu yang pertama VLAN 10 dan yang kedua yaitu VLAN ID 20 dengan IP pada VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24 dan IP pada VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24 dengan masing-masing 3 PC pada setiap segmen dan sudah terkoneksi pada switch. Lalu di sini kita akan menambahkan IP pada PC VLAN ID 10 dengan PC 1 IP-nya yaitu 192.168.10.1 dan pada PC 2 yaitu 10.2 dan pada PC 3 yaitu 10.3. Lalu konfigurasi IP pada PC VLAN 20 juga. Di sini PC 3 dengan IP yaitu 20.1, PC 4 dengan IP 20.2, PC 5 dengan IP 20.3. Lalu di sini kita akan mencoba mengirim paket dari PC 0 ke PC 1. Bisa dilihat hasilnya successful. Itu artinya mereka dapat saling terkoneksi karena masih dalam satu domain. Dan dari PC 3 ke PC 4 juga sama dapat terkoneksi. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi switch ke bagian CLI. Di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Di sini kita ketik enable dulu, lalu kita masuk ke konfigurasi global dengan conf t. Nah, di sini kita akan membuat VLAN ID 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke VLAN 10, lalu kita setting namanya yaitu programming. Lalu exit. Lalu kita exit lagi. Dan kita coba melihat VLAN-nya dengan cara do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat VLAN ID 10 yang kita buat dengan nama programming tadi sudah sudah muncul. Lalu di sini kita akan menambahkan header FA01 ke VLAN ID 10 programming agar dapat terkoneksi ke VLAN ID 10 programming. Caranya itu di sini kita masuk ke INTFA01 lalu ke switch
ketikkan switch port mode akses, lalu ketikkan switch port akses VLAN 10. Jadi si FA01 ini akan terkoneksi ke VLAN ID 10 programming, nanti akan muncul di pinggir. Lalu kita di sini langsung akan melihatnya dengan do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di VLAN ID 10 programming untuk header FA01 sudah terkoneksi ke VLAN ID 10. Nah, header FA01 yang di sini yang dimaksud adalah yaitu PC 0 pada VLAN ID 10. Lalu lanjut saja, di sini kita masukkan header FA02 yaitu PC ke PC 1 pada VLAN ID 10 ke VLAN ID 10 programming juga, dengan cara yang sama seperti pada PC 0. Sebenarnya di sini tuh ada cara cepatnya, yaitu dengan interface range dari INT misalkan FA02 sampai dengan FA03, lalu tinggal ketikkan switch port mode akses, lalu ketikkan switch port akses VLAN 10. Maka FA02 dan FA03 itu akan langsung terhubung ke VLAN ID 10 programming. Nah, bisa dilihat di sini FA01, FA02, FA03-nya sudah terkoneksi ke VLAN ID 10 programming. Lalu lanjut saja, di sini kita akan menambahkan VLAN ID 20 juga. Di sini tinggal exit saja. Lalu di sini kita masuk ke konfigurasi global. Lalu masuk ke VLAN 20. Lalu di sini kita beri nama VLAN ID 20 yaitu untuk marketing. Tinggal exit saja, lalu kita do show VLAN brief untuk melihat bahwa VLAN ID 20 marketing sudah terdaftar dan muncul. Lanjut saja, di sini kita akan menambahkan FA Ethernet yang akan terkoneksi pada VLAN ID 20 marketing tersebut. Di sini akan terkonek yaitu dari FA04 hingga ke 6. Lalu beri mode switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Mohon maaf, di situ saya salah ketik. Lalu di situ kita exit saja dan kita do show VLAN brief untuk melihat FA-nya sudah terhubung atau belum. Bisa dilihat di sini FA4 hingga 6 sudah terkoneksi ke VLAN 20 marketing. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian dengan cara mengirim paket dari PC 0 ke PC 1 terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ARP itu artinya mereka masih dalam pengenalan dan belum saling mengenal. Ya kan, melakukan pengulangan terus-menerus dan sehingga akan muncul ICMP yang artinya mereka akan sudah saling mengenal. Di sini lanjut saja, dari PC 0 ke switch, dari switch ke PC 1, dari PC 1 ke switch. Dan bisa dilihat di bagian simulation di bawah tulisannya itu successful, artinya mereka sudah dapat saling terkoneksi. Lalu di sini kita akan mencoba pengujian dengan mengirim paket dari PC 0 ke PC 3 dengan segmentasi yang berbeda atau VLAN ID yang berbeda. Bisa dilihat hasilnya valid karena apa? Karena mereka berbeda IP domain dan mereka juga berbeda VLAN ID, sehingga mereka tidak dapat saling terkoneksi satu segmen dengan segmen lainnya. Nah, lanjut saja, di sini saya sudah membuat topologi dua ruangan. Di sini IP-nya, segmentasi IP-nya sama, yaitu untuk VLAN 10 yaitu 10.0 dan VLAN 20 yaitu 20.0. Nah, untuk IP PC-nya di sini hanya dibedakan hostnya saja. Misalkan di sini PC 10 menggunakan IP-nya dengan
10.4, yaitu lanjutan dari VLAN ID yang sebelumnya agar tidak terjadi tabrakan. Begitu pula IP pada PC lainnya, yaitu melanjutkan IP yang sebelumnya saja agar tidak terjadi tabrakan. Lalu di ruangan kedua juga di sini kita mengkonfigurasi VLAN pada switch dengan melakukan cara yang sama pada switch di ruangan yang pertama. Lalu di sini juga untuk nama dari VLAN ID 10 yaitu programming masih sama, dan VLAN ID 20 yaitu marketing. Bisa dilihat di sini header sudah terkoneksi ke VLAN ID-nya masing-masing. Lalu di sini kita akan belajar men-trunking. Caranya yaitu dengan kita masuk ke konfigurasi global terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke interface FA07. Lalu ketikkan switch port mode terang. Lalu kita do show interface terang untuk melihat sudah masuk ke dalam mode terang atau belum. Bisa dilihat untuk FA07-nya sudah masuk ke dalam mode trunking. Lalu di sini kita akan trunking juga di switch yang di ruangan kedua. Di situ kita exit saja, lalu kita masuk ke configure terminal. Lalu kita ketikkan int F7. Lalu ketikkan switch port mode terang. Lalu kita cek dengan do show interface terang untuk melihat FA07 ini sudah masuk ke dalam mode terang atau belum. FA07 yang di switch 3 ini. Bisa dilihat FA07-nya sudah masuk ke dalam mode trunking. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian dengan mengirim dari PC 0 ke PC 10 yang sama-sama VLAN ID 10. Singkatnya di sini akan successful dan berhasil. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang mode allowed trunk. Jadi mode allowed trunk ini akan fungsinya untuk membatasi hak akses dan membatasi VLAN apa saja yang dapat terhubung ke switch tersebut. Langsung saja di sini kita ketik do show interface terang. Bisa dilihat di sini port yang dapat terhubung ke switch yaitu dari port dari 1 hingga 1005. Dan untuk riwayat port yang pernah terhubung yaitu dari VLAN 1, 10 dan 20. Langsungnya di sini kita akan memberikan hak akses ke VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini langsung masuk saja ke interface FA07. Lalu di sini kita akan memberikan akses ke VLAN ID 10 dan 20 dengan cara ketikkan switch port terang allowed VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu di sini kita exit saja. Lalu ketikkan do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah mendapatkan akses. Lalu di sini kita akan mencoba pengujian lagi dari PC 0 ke PC 10 dengan VLAN ID yang sama. Di sini pertama-tama akan violate terlebih dahulu, dan yang kedua pun sama. Dan ketika dicoba lagi untuk percobaan ketiga maka akan berhasil. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk mode allowed terang ini berfungsi untuk memberikan hak akses ke VLAN tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengkonfigurasi MLS
ataupun disebut multi-layer switch. Di sini langsung saja masuk ke bagian konfigurasi pada multi-layer switch. Di menu CLI, di sini ketikkan no, enter lagi, lalu ketikkan enable ataupun en, lalu ketikkan konfigur terminal ataupun conft, lalu kita masuk ke interface FA01, lalu ketikkan switch port mode terang, lalu setelah itu kita ketikkan switch port terang encapsulation .1 key, lalu setelah itu kita ketikkan switch port mode terang lagi, lalu kita ketikkan do show interface terang, dan bisa dilihat di sini port FA01 sudah masuk ke dalam mode terang ke switch yang ada pada ruangan 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar dynamic protocol, yang dimana di sini sudah terdiri dari 2 switch yang sudah saling terkoneksi. Di sini karena saya tidak terekam untuk bagian men-show sebelum diubah modenya, jadi di sini saya menggunakan screenshot dari web Akademi Sekolahan ID. Di sini dapat dilihat administratif modenya masih dynamic auto dan operasional modenya masih static access. Di sini kita akan mengubah mode administratifnya menjadi dynamic desirable dan operasional modenya menjadi terang. Langsung saja ke langkah pengkonfigurasian. Sini kita masuk ke switch yang mana saja bebas. Di sini saya masuk ke switch 5 dulu, lalu ketikkan INT FA01, lalu ketikkan switch port mode dynamic desirable, lalu kita cek dengan ketik do show interface FA01 switch port ataupun SW. Bisa dilihat di sini untuk bagian administration mode, di sini sudah berubah menjadi dynamic desirable dan operational mode sudah berubah menjadi mode terang. Setelah itu lakukan konfigurasi yang sama ke switch yang satunya lagi, ke switch yang switch 4. Sama seperti sebelumnya, cek terlebih dahulu dengan do show, lalu lakukan pengkonfigurasian, masuk ke interface FA01 switch port mode terang, lalu dicek lagi dan bisa dilihat mode-modenya sudah berubah dan sesuai dengan yang kita konfigurasi. Jadi dynamic protokol ini berfungsi untuk membuat jalur data otomatis seperti tadi, yaitu pada switch 4 itu berubah menjadi mode terang karena pada switch 5 itu sudah dilakukan konfigurasi dynamic protokol dan melakukan dynamic protokolnya secara otomatis. Selanjutnya kita akan belajar tentang tagged dan untagged. Di sini tagged ini memiliki arti yaitu ditandai, yang artinya suatu perangkat yaitu sudah melakukan komunikasi. Dan untuk untagged yaitu artinya suatu perangkat belum ditandai ataupun satu perangkat yang belum berkomunikasi. Di sini kita coba melakukan pengiriman paket dari PC 0 ke PC 10. Bisa dilihat untuk tulisan yang .1 key itu artinya dan untuk yang Ethernet itu artinya untagged atau belum ditandai. Dan untuk yang tagged itu yang .1 key artinya sudah ditandai dan sudah saling berkomunikasi. Selanjutnya di sini kita akan belajar native VLAN. Nah, apa itu native VLAN? Native VLAN adalah suatu pengiriman paket yang tidak perlu tagged. Nah, misalkan ketika PC 0 ingin mengirimkan paket ke switch lalu dikirimkan ke paket kepada PC 7 yang sama-sama VLAN ID 10. Nah,
maka mereka tidak memerlukan .1key ataupun tagged, karena mereka itu masih dalam native VLAN yang sama. Langsung saja di sini kita ketik n configure terminal, lalu masuk ke interface FA0/8. Lalu ketikkan switch port terang native VLAN 20. Setelah itu kita cek dengan do show interface terang. Bisa dilihat di sini 08 native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Lalu di sini kita lakukan pengujian dengan cara mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 15. Nah, bisa dilihat di sini di layer 2 yang FA08 tadi hasilnya yaitu Ethernet, yang artinya untagged dan artinya tidak ditandai. Selanjutnya di sini cara mengembalikan 20 yang tadi kita ubah kembali ke default ke satu lagi. Caranya yaitu ketik n ke configure terminal, lalu masuk ke FA08. Lalu di sini ketikkan switch port terang native VLAN 1, ubah ke default lagi. Lalu kita do show dan bisa dilihat di sini sudah kembali ke default lagi. Nah, mungkin dicukupkan saja untuk video pada pertemuan kali ini. Saya Habibi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lain. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.